Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Perjanjian Lama dibuka dengan sebuah kata yang menjelaskan tentang waktu pada mulanya. Untuk mengingatkan dan memberitahu kita semua bahwa waktu adalah karunia pemberian Tuhan yang amat berharga. Dolar dicetak Bank Sentral Amerika, rupiah dicetak Bank Indonesia, tapi kalau waktu, hanya Tuhan yang bisa mengadakannya bagi kita. Maka kalau orang berkata time is money, ya mungkin, tetapi dalam banyak hal waktu tidak sama dengan uang. Waktu tidak bisa dicari atau tidak bisa dibeli. Tapi kalau uang masih bisa dicari. Waktu hanya Tuhan yang dapat memberikannya dalam kehidupan kita. Maka jam kehidupan kita ini pun hanya diputar sekali dalam kehidupan ini. Waktu kehidupan kita tidak pernah bisa datang 2 kali di bilangan yang sama. Maka ketika membuka perjanjian lama kita juga menemukan hal yang sama. Yang bunyinya demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26 saya lanjutkan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Pada mulanya Allah. Ada 31 kali Allah diulangi di dalam pasal yang pertama ayat-ayat ini, yang sedang mengingatkan dan menggugah hati kita kembali bahwa sebenarnya kehidupan ini bukan tentang Anda, tentang saya, tentang kita, tetapi pertama-tama dan terutama adalah tentang Allah pada mulanya. His story, sejarahnya dia dalam kehidupan kita. Dan bolehlah kita bersyukur bahwa di dalam his story itu, dalam sejarahnya dia itu, ada nama Anda, nama saya, dan nama kita hadir di dalamnya. Tetapi semua perjalanan itu, semua penciptaan itu bermula dari roh Allah yang disebut oleh ayat 2, melayang-layang di atas permukaan air itu. Ketika roh itu bekerja, ketika Allah bekerja melalui rohnya, disitulah kemudian kehidupan semesta itu bermula. Maka Ibu Bapak Saudara, ketika kita menemukan kembali keberadaan kita dalam judul besar pada mulanya Allah, di situ kita sungguh harus mengingat dan menyadari betul-betul bahwa ada keilahian Allah dalam diri Anda dan diri saya. Ada tujuan keilahian dalam diri kita masing-masing yang diciptakan oleh Tuhan.
Karena mengingat Allah sebagai sang pelaku utamanya, maka semua perjalanan ini pertama-tama adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Kita baru ada mulai di hari ke-6. Allah telah ada dan telah bekerja jauh sebelum kita ada. Maka mempercaya Allah, bergantung pada Allah, memberikan seutuhnya kehidupan kita kepada Allah. Jangan ada Allah lain di hadapan kita. Itu adalah panggilan pertama-tama dari penciptaan kita. Dilanjutkan kemudian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta di sini tidak sekedar mengadakan dari yang ada. Justru Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Allah memulai dari yang tidak ada. Tuhan memulai dari awal, bukan dari tembok atau tiang yang sudah ada. Maka di sini kita belajar meneladan Allah dalam hidup kita. Tuhan memulai dari awal. Mungkin kita sekarang sedang berada di penghujung atau di tengah-tengah. Tetapi Allah mau memulai dari awal kehidupan kita itu. Dan kita ketika disebut menciptakan langit dan bumi, kita sedang belajar juga sekaligus bahwa langit dan bumi bukan dua ciptaan yang terpisah, tetapi dua ciptaan yang sepadan, dua ciptaan yang harmonis, berkerabat antara langit dan bumi. Sehingga kita tidak akan harus kemudian meninggalkan dunia ini untuk pergi berjumpa dengan Allah di surga. Karena Wahyu menyaksikan Yerusalem yang baru itu turun dari sorga, hadir di tengah-tengah dunia kita kelak. Maka ibu bapak saudara, Allah tidak sedang membeda-bedakan langit dan bumi, artinya yang spiritual dan yang material. Dua-duanya sama-sama anugerah Allah. Yang material, tubuh kita, seluruh kehidupan kita ini adalah anugerah Allah. Yang spiritual adalah juga anugerah Allah. Sama-sama anugerah yang kita rayakan dari Tuhan. Bahkan ketika Allah menghembuskan roh itu dalam hidup kita, ruah itu bisa sejajar artinya dengan angin. Sesuatu yang sangat material, tetapi di sana ada hal yang sangat spiritual. Dan berulang kali Tuhan berkata, baik, 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 baik. Hingga terakhir kali Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Maka kalau dunia kita hari-hari ini sedang dalam kondisi pemanasan global, kota-kota di mana kita berada semakin tidak nyaman karena panasnya udara. Di sini kita sedang diingatkan bahwa menjadi seseorang makhluk yang berkemampuan, memiliki kapasitas spiritual, orang beragama, orang beriman, tidak harus jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita, dari kehidupan yang material. Kita terpanggil juga untuk merawat dan menjaga kehidupan kita secara material, tidak hanya secara spiritual. Lalu kemudian kisah penciptaan ini dilanjutkan dengan pasal 26 dengan suara yang berbeda. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita menemukan bahwa manusia harus jadi makhluk yang berbeda. Kalau dalam kisah penciptaan itu dari awal tadi kita selalu menemukan berfirmanlah Allah jadilah, berfirmanlah Allah maka jadilah. Tetapi kemudian satu-satunya penciptaan di mana Allah berunding pada dirinya sendiri. Dan satu-satunya penciptaan yang dijuduli dengan baiklah kita, biarlah kita menjadikan
manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ibu bapak saudara, memang dari awal kita dicipta, kita harus jadi makhluk yang berbeda. Kalau ada binatang, kita harus berbeda dari manusia binatang menjadi manusia yang bersegambar dan berserupa dengan Allah. Dari sini kita bisa menemukan ada kejamakan dalam diri Allah. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh. Sebenarnya kita tidak sedang belajar kerangka Allah Tritunggal semata-mata. Bukan tentang konsep ketritunggalan Allah. Tetapi karena memang Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh. Satu kesatuan dalam tiga pribadi itu. Maka dari situlah kita disebut menjadi pembawa gambar Allah. Itulah yang kita rayakan pada Minggu Trinitatis ini. Bahwa kita adalah sebagai pembawa gambar Tritunggal itu. Pembawa gambar yang tidak membedakan orang menurut ras, yang tidak membedakan orang menurut status sosial, menurut ekonomi, menurut jenis kelamin, dan lain sebagainya. Gambar dan rupa yang diberikan Allah pada kita itu sebagai hubungan yang unik, yang dengan itu kita memiliki hubungan yang selamanya dengan Allah. Dan bahkan kita bukan hanya dikasih gambar, tetapi juga rupa. Atau katakanlah gambar yang dibatasi oleh rupa. Gambar dan juga hadir dalam bentuk rupa. Yang artinya kita bisa representatif sebagai yang mewakili kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan, perbuatan, kasih yang kita kerjakan dalam hidup. Tetapi juga tidak hanya representatif sebagai gambar, tetapi juga representasional sebagai rupa, yang artinya yang dapat dikenali sebagai gambar dan rupa Allah yang terdekat, yang terkini dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa ibu bapak saudara, keragaman adalah karunia Allah. Apa yang kita temukan di ayat 27? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan. Bukan hendak mau membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, tetapi memang Allah dari semula sudah menciptakan laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Sehingga kita menjadi laki-laki yang benar-benar unggul sebagai laki-laki atau perempuan yang benar-benar unggul sebagai perempuan. Bukan sebaliknya. Karena ketika kita laki-laki menjadi seperti perempuan atau perempuan menjadi seperti laki-laki, kita sedang menerobos perbedaan yang diciptakan Tuhan. Padahal Tuhan mengindahkan kehidupan itu dengan meletakkan perbedaan itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ibu bapak saudara, Sang Allah Tritunggal itu yang menciptakan kehidupan itu selalu menugasi kita dan selalu memberi berkat atas kehidupan kita. Tugas itu adalah memelihara, meneruskan kehidupan itu, dan sekaligus penerusan kehidupan itu disertai dengan Allah yang memberkati mereka, lalu beranak cucu, yang secara sederhana Allah sedang mempersiapkan penerusan kehidupan yang tergambar melalui Sang Allah Tritunggal kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.